Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kurowoshi di sini. Semoga Anda semua yang melihat konten ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke Mas Bro, topik kali ini kita bakalan membahas tentang perbedaan chat NC dan chat view. Karena banyak pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan hal tersebut. Jadi di sini kita bakalan kupas ya tentang perbedaan dan kekurangan kelebihan chat NC dan chat view ini. Jadi kebetulan di sini kita sedang mengerjakan sebuah project Honda Mega Pro Primus yang mau dikembalikan warna semi original. Jadi di sini untuk pemilihan warna, customer meminta kita untuk memberikan warna yang kekinian, tapi harus sesuai dengan warna SNK-nya Mas Bro, yaitu hitam. Jadi kemarin saya kasih pilihan warna Moonlight Blue dan warna Moonlight Red. Ternyata si customer seneng di warna Moonlight Blue-nya. Oke, jadi kembali ke tema utama, yaitu tentang perbedaan jenis chat NC ataupun view ya Mas Bro. Jadi di sini chat nitrocellulose atau yang bisa kita kenal dengan chat NC itu merupakan bahan cat yang murah dan mempunyai beberapa kelemahan mendasar, antara lain kurang mengkilat atau glossinya nggak seberapa glossy dan cepat pudar Mas Bro. Namun jenis ini memiliki keunggulan yang cukup memikat, yaitu sifatnya yang instan, tidak perlu menunggu lama. Cukup beberapa menit media yang dicat bisa dipakai kembali, dengan catatan tidak kita timpa dengan clear coat. Dan yang kita maksud dengan bahan cat yang murah itu merupakan bahan binder atau pigmen yang dipakai untuk pembuatan cat NC tersebut Mas Bro. Dan kalau cat polyurethane atau bisa kita kenal dengan cat jenis PU itu merupakan bahan cat yang mahal dengan menggunakan bahan campuran binder dan pigmen yang berkualitas. Beberapa kelebihan cat PU dibandingkan cat NC antara lain memiliki daya kilat yang tinggi, daya tutup bagus dan keras, lebih tahan terhadap goresan dan tahan lama. Bagi customer yang mengutamakan kualitas, sudah pastilah cat jenis inilah yang dipilih meskipun ia harus membayar mahal. Tapi bagi customer yang hanya mengutamakan bagus dan murahnya aja, biasanya ya tukang cat seperti kita ini biasanya mengakalinya dengan trik oplos cat NC sebagai warna dasar dan cat view kita kasih di warna intinya. Dan apakah aman? Tentunya aman-aman aja Mas Bro, selama kita tahu cara pengaplikasian dengan benar. Jadi di sini kita bisa akalin pakai thinnernya Mas Bro. Karena di setiap kita melakukan repaint, khususnya di Kurowoshi, kita selalu pakai thinner dengan jenis PU. Mulai dari epoxy sampai ke tahap clear coat ya Mas Bro. Akan tetapi di sini kita bedakan lagi thinner PU-nya. Untuk base coat dan clear coat biasanya untuk campuran epoxy dan base coat kita gunakan thinner jenis PU yang eceran dengan harga 35.000 di daerah saya Surabaya. Sedangkan untuk clear coat yang kita pakai jenis thinner yang kalengan Mas Bro, dan yang selalu jadi andalan kita yaitu thinner chicken yang reducer medium. Jadi seperti gini Mas Bro, untuk awalan kita seperti kita untuk mengakali cat NC, kemudian kita timpa cat view, kita diamkan dulu cat NC-nya ya kurang lebih 4 jam atau 5 jam, kemudian kita timpa pakai cat inti yang kita beli cat view, lalu kita diamkan lagi ya kurang lebih 24 jam lah, seharian kita benar-benar tunggu kering cat NC-nya. Karena di sini tekstur cat NC yang saya bilang di topik awal itu lebih cepat kering, sebenarnya kering dikarenakan tapi bukan kering menyeluruh ya Mas Bro, melainkan hanya kering di tampilannya saja. Akan tetapi kalau kita timpa pakai clear langsung di cat NC, bakalan absorb atau ngedrop lah clear coatnya. Jadi di sini kita harus benar-benar nunggu waktu yang sangat lama ya, kurang lebih 24 jam lah kalau kita tidak memakai pemanasan open. Jadi di sini kalau
kita mau main cepat, seharusnya sih kita pilih aja cat yang jenis PU ya Mas Bro. Akan tetapi ya kita tahu sendiri, untuk cat jenis PU itu sangat mahal, 2 kali lipat daripada cat NC nya Mas Bro. Makanya repotnya tukang cat ya seperti itulah. Terkadang kita mau kasih cat yang bagus dengan kualitas yang bagus, masih tetap ditawar dengan harga yang seminimal mungkin. Ya kan ya gak masuk akal gitu loh. Jadi ya kita sebagai penyedia jasa ya harus bisa pinter-pinter lah ngakalinya. Terkadang juga kita kan mesti selalu dibandingkan dengan tukang sini harganya segini dan tukang di sana dia harganya gitu. Jadi kita tetap aja Mas Bro pakai patokan kita sendiri, karena kita tahu seberapa besar media yang kita hadapi. Kita juga tahu seberapa mahal harga-harga yang kita berikan kepada customer kita. Jadi kita tetapkan aja untuk harga pasaran kita, karena di sini yang kita inginkan adalah hasil maksimalnya Mas Bro. Kan banyak tuh tukang cat lain yang penting cepat tapi hasilnya kurang tepat. Contoh, clear coat gampang absorb, seperti di video awal, di intro awal itu customer membawaku umur catnya itu masih 1 tahun, tapi sudah kita lihat sendiri hasilnya benar-benar absurd. Tingkat glossinya sudah berkurang. Untuk tingkat keglossiannya berkurang ya itu tadi Mas Bro, kita tidak bisa mengaplikasikan bahan dengan benar kalau kita mau main irit dengan harga yang seminimal mungkin. Jadi ya banyak lah Mas Bro, kita harus benar-benar pinter lah ngakalinya, gimana caranya kita bisa memuaskan customer meskipun customer nawarnya itu ngawur gitu loh Mas Bro. Jadi kita kembali ke topik video kali ini. Di sini untuk clear coat saya menggunakan clear coat dari Dana Gloss yang X2 untuk clear coat tahap awal, karena di sini nanti bakalan saya beri 2 lapisan atau full coat setelah ini untuk menimpa stiker dari Mega Pro ini. Dan untuk cara menimpa stiker bakalan saya kasih juga nanti di video selanjutnya, gimana cara mendem stiker dengan pernis agar hasilnya tidak keriting. Dan di sini kita diharapkan untuk bermain sabar karena kita memakai cat jenis NC ya Mas Bro. Dan hasilnya lah seperti inilah Mas Bro. Oh ya, untuk bahan pertama di sini untuk cat hitam saya menggunakan cat hitam dari RJ London yang berwarna hitam. Kemudian saya diamkan 5 jam. Kemudian saya timpa pakai warna inti yaitu Moonlight Blue dengan perbandingan 1:1 untuk cat NC yaitu dari RJ London. Dan untuk cat Moonlight Blue nya kita beri 100:80. Jadi untuk Moonlight Blue 100 dan thinner kita kurangi sedikit 80%, 80 maksud saya, dikarenakan cat dari Moonlight Blue dari daya warna ini sedikit agak encer ya Mas Bro. Dan jangan lupa untuk kita aduk dulu sebelum kita pengaplikasian agar pigmen yang di bawah bisa tercampur dengan rata. Jadi seperti inilah hasilnya Mas Bro setelah kering total. Dan ini masih bisa kita lihat ada sedikit grenjel di bagian stripping karena belum kita timpa pakai atau belum kita amplas dan kita timpa menggunakan clear coat lagi. Jadi nanti di next video kita bakalan kasih tips atau trik gimana cara kurowashi
painting menimpa stiker dengan QR code agar hasil tidak tripping atau tidak mengalami kendala. Oke Mas Bro, untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Jadi sekian dulu video dari saya ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.